Tak bisa dipungkiri, meski angka tingkat kesembuhan pasien COVID di Jawa Timur maupun di Surabaya masih tinggi, namun angka konfirmasi positif juga masih mengikuti. Bahkan muncul klaster-klaster baru di masa tatanan baru atau new normal saat ini. Namun upaya kesembuhan melawan COVID harus terus diupayakan. Jika keluarga Mafula Hamnom sukses menundukkan COVID dengan support dari tetangga, minum obat dan mematuhi protokol COVID. Devita, seorang pasien sembuh dari COVID asal Surabaya, menyebutkan kunci dari kesembuhannya adalah tidak boleh stres agar imun tubuh terus menguat. Devita menjadi satu dari 73 pasien COVID yang dinyatakan sembuh dan sudah dipulangkan dari Rumah Sakit Lapangan Kogab Wilhan II, Jalan Indrapura, Surabaya pada 28 Juli lalu. Sedikit berbeda dari teman-teman lainnya yang menjalani isolasi selama berhari-hari, Devita mengaku cukup diisolasi selama 2 hari saja dan hasil 2 kali swabnya sudah negatif. Ya di rumah sakit, soalnya saya kerja di rumah sakit. Oh, jadi nakes Bu ya? Iya. Himbauannya Bu bagi warga yang masih bandel. Himbauannya sih protokol kesehatan aja ya. Sekarang kan kita udah nggak hidup di zaman yang udah sebelumnya ya, sebelum ada COVID. Jadi yang new normal. Jadi tetap harus patuhi peraturannya ya dari pemerintah supaya kita semua aman, gitu aja ya. Kesembuhan alhamdulillah selama di sini sudah ada 864 pasien yang sudah sembuh. Jadi dari total 948 pasien yang berada di sini sudah 864 pasien sudah sembuh. Jadi selama di sini pasien-pasiennya mendapatkan nutrisi yang seimbang ya, malah cenderung lebih. Kita memberikan makanan sehari 3 kali. Terus habis itu diberikan vitamin. Lalu kita monitoring ketat setiap harinya keluhan dan tanda-tanda vital pasien selama di sini. Persentase kesembuhannya berapa persen itu? Persentase kesembuhan pasien selama di sini kira-kira hampir 100%, Pak. Sementara itu, kisah kesembuhan pasien COVID lain datang dari Sidoarjo. Ibtu Warjiin, Kapolsek di Sukodono, menyebut sikap tetap tenang dan tidak panik menjadi kunci kesembuhannya setelah menjalani perawatan selama 14 hari di Rumah Sakit Pusdik Porong sebagai salah satu rumah sakit rujukan COVID di Sidoarjo. Ibtu Warjiin terpapar COVID karena kecapean karena sering melaksanakan tugas malam dalam rangka penanganan COVID-19. Support keluarga, rekan, dan koleganya menjadi penyemangatnya untuk sembuh. Dan dari pengalamannya menjalani pengobatan, perwira pertama yang lama bertugas sebagai anggota Intel ini memberi pesan jika COVID yang bisa menyerang siapapun ini bisa disembuhkan. Awal-awal istri saya sampaikan kaget, tapi saya sampaikan COVID-19 bukan penyakit aib, siapapun bisa kena. Nah, setelah saya diisolasi, saya dilakukan swab dan swab saya dinyatakan positif. Jika mengalami hal seperti ini, hal seperti saya ini, yang pertama yang harus dilakukan adalah tenang, jangan panik. Meningkatnya jumlah pasien COVID-19 yang sembuh di Surabaya juga berimbas pada mulai sepinya pemakaman khusus COVID-19 di Makam Keputih Sukolilo. Bila sebelumnya petugas pemakam COVID-19 memakamkan 30 hingga 35 jenazah setiap hari, kali ini selama bulan Juli hanya 10 hingga 15 jenazah yang dimakamkan setiap harinya. Menurunnya jumlah pemakaman jenazah COVID-19 membuat lahan yang telah disediakan hanya terisi sepertiga. Untuk bulan Juli ini alhamdulillah kiriman dari rumah sakit sudah mulai menurun. Mungkin kami harapkan juga terus menurun seperti itu ya. Kalau sekarang di Keputih ini jumlah jenazah yang dimakamkan secara protokol dari rumah sakit kurang lebih 1.200. Ya mungkin sepertiganya. Sepertiga ya. Masih banyak lahan yang tersisa ya. Tapi nggih, masa diisi terus. Kami harapannya semua warga Surabaya bisa sehat, saling mematuhi himbauan pemerintah. Sebagaimana diketahui, Pemkot Surabaya telah menyiapkan 2 lokasi pemakaman khusus COVID, yaitu di TPU Keputih dan TPU Babat Jerawat. Total luas lahan yang disiapkan untuk pemakaman pasien COVID di 2 TPU ini mencapai 27.000 meter persegi.
Hingga saat ini sudah ada 1.800 lebih jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID-19 di kedua TPU tersebut. Memang kalau kita lihat angka kenaikan kesembuhan di Surabaya cukup menggembirakan. Cuman angka penularan itu juga cukup tinggi. Insya Allah Sudah selesai. kalau masyarakatnya mau menjaga atau mengikuti protokol kesehatan, pasti di Jawa Timur akan turun drastis. Kalau menurut saya sih motivasi diri sendiri, memang punya keinginan kuat untuk sembuh. Selain itu juga dimotivasi dari tetangga sekitar, di mana dia dimotivasi, ayo kamu tidak sendirian, ada tetangga yang mau bantu. Kalau kamu semangat sembuh, kita akan mau bantu.